Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Investor Cerdas. Kali ini saya akan membawakan analisis teknikal saham-saham banking. Kita mulai dari BBCA. BBCA ditutup melemah di 9.400, turun 50 poin atau sebesar 0,52%. Transaksi sebanyak 2 triliun 200 miliar rupiah. Untuk asing net sell 79 miliar. Setelah dari tanggal 30 April 2025 asing terus net buy BBCA, 3 hari terakhir asing net sell di BBCA mulai tanggal 26 sampai 28. Oke, kita lihat chart daily BBCA seperti apa. BBCA ini menarik teman-teman ya. Ini seperti membentuk pola running bottom. Target penguatan ada di sekitar 11.500 target penguatan BBCA. Ini jangka panjang mungkin akan tercapai dalam beberapa bulan atau bahkan 1 tahun lebih ya teman-teman, karena pergerakan saham BBCA ini termasuk lambat. Kalau dilihat dari MA200, dia sempat menyentuh MA200 kemudian di reject balik lagi ke bawah. Artinya BBCA belum bisa dikatakan strong uptrend. Oke, sekarang kita lihat chart 5 menit BBCA. Untuk BBCA netral ya teman-teman ya. Tidak banyak yang akumulasi, juga tidak ada yang distribusi. Tapi di jam kemarin di penutupan terdapat transaksi yang cukup signifikan ya teman-teman. Oke, kita lihat sekarang di broker summary. Untuk broker summary sendiri ini termasuk dalam big distribusi ya teman-teman. Broker yang jualan ada broker asing seperti ZP, RX, kemudian YU, PD, KI, DP, dan IF. Sedangkan yang beli ada broker AK, KZ, BK, CC, TP, dan YP. Untuk Senin minggu depan menurut saya BBCA akan sideways ya teman-teman. Melihat secara chart 5 menitan tidak banyak transaksi akumulasi maupun transaksi jualan yang cukup besar. Oke, selanjutnya saham yang kita bahas ada saham BBRI. BBRI kemarin ditutup menguat di 4.450, naik 80 poin atau sebesar 1,83% dengan value transaksi sebanyak 2.056 miliar. Asing net buy 630 miliar rupiah. Wow, ini sangat besar ya teman-teman ya. Kalau kita lihat sejak 29 April 2025 hingga 28 Mei, asing sebenarnya dominan beli ya, jualnya lebih dikit, sedangkan beli sampai 1 triliun 900 miliar, kemudian ada 400 miliar, dan yang terbaru hari ini 600 miliar. Jadi cukup besar pembelian asing, dan ini merupakan katalis yang bagus buat BBRI karena asing banyak beli. Oke, kita lihat chart daily dari BBRI. BBRI membentuk pola double bottom seperti ini dan dengan target penguatan di harga 4.940 teman-teman. Ini mungkin akan tercapai dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan ya. Dan kita lihat BBRI sudah mulai menembus MA200, jadi ini bisa dibilang BBRI mulai strong uptrend ya, karena dia sudah berhasil menembus moving average 200. Oke, kita lihat chart menitan BBRI 5 menit seperti apa, apakah banyak akumulasi atau distribusi. Nah, ini kalau kita lihat ada satu akumulasi yang cukup signifikan ya teman-teman. Ini ada candle hijau cukup besar, dan ini di closing juga transaksinya cukup besar. Kalau kita lihat dari broker summary pun menunjukkan big akumulasi ya teman-teman. Dengan yang beli ada broker asing seperti RX, AK, BK, kemudian sisanya broker retail ada XA, FS, DO. Sedangkan yang jualan ada broker ZP, YU, AZ, BB, KZ, CC, YP, OD, dan TP serta XL. Ini retail banyak jualan, sedangkan asing yang koleksi. Jadi kemungkinan besar hari Senin minggu depan BBRI akan naik. Lanjut, saham yang kita bahas adalah BMRI atau Bank Mandiri. Bank Mandiri kemarin ditutup melemah di harga 5.300, turun 100 poin atau minus 1,85%. Dengan nilai transaksi sebanyak 1 triliun 16 miliar rupiah. Asing net sell 223 miliar rupiah. Kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini mix ya teman-teman. Asing akumulasi tapi asing juga banyak distribusi juga. Jadi ini seimbang ya teman-teman. Akumulasi dan distribusi antara asing. Oke, kita lihat chart daily BMRI. BMRI membentuk pattern double bottom juga ya teman-teman. Ini menarik karena target penguatan ada di 6.350. Tapi setelah menembus resist ini, BMRI balik turun lagi teman-teman. Jadi dia akan menguji supportnya ini, resist become support di 5.275.
Semoga dia mampu bertahan di atas 5.275 dan melanjutkan penguatannya hingga ke 6.350. Oke teman-teman, sekarang kita lihat chart 5 menit BMRI. BMRI kemarin ada buangan ya, jam 9 buangan, kemudian 11.30 buangan, dan transaksi yang cukup besar di sesi penutupan. Oke, BMRI menurut saya Senin masih akan melanjutkan penurunan ya, karena ini ada buangan-buangan ini. Kemudian dari sisi broker summary pun menunjukkan banyak buangan ya, big distribusi. Dengan yang jualan ada broker asing seperti ZP, BK, BB, KZ, YU, dan AI. Sedangkan yang beli ada broker CC, PD, AK, MG, YP, CP, dan RX. Senin minggu depan BMRI masih potensi turun. Oke, lanjut ke BBNI. BBNI kemarin ditutup melemah di harga 4.490, turun 40 poin atau minus 0,88% dengan value transaksi sebanyak 287 miliar rupiah. Asing net sell 48 miliar rupiah. Kita lihat chart daily BBNI seperti apa. BBNI sekarang masih ada di bawah MA 200, jadi BBNI belum bisa dibilang strong uptrend. Terus kita lihat dia mulai recovery setelah ada penurunan, ini seperti membentuk pattern cup and handle ya teman-teman, dengan syarat dia berhasil menembus resistnya di 4570 untuk menuju targetnya di 5500. Tapi sekarang sedang konsolidasi ya, beberapa hari terakhir, seminggu terakhir lah, ini sedang sideways konsolidasi supaya dia akan menembus resistnya di 4580. Oke, kita lanjut chart 5 menit di BNI. Apakah banyak akumulasi atau banyak buangan? Nah, kalau kita lihat BBNI ini ada buangan di jam 9.45, kemudian ada akumulasi lagi di 9.55, ada lagi buangan di 13.50, dan sorenya ini terjadi transaksi yang cukup besar, netral ini. Kalau kita lihat dari broker summary, termasuk semua distribusi, dengan yang jualan ada ZP, BK, AK, TP, XL, LG, SG. Kebanyakan asing ya yang jualan ya. Sedangkan yang beli ada broker BB, RX, YU, OD, NI, dan KZ. Menurut saya minggu depan, berkaca dari banyaknya transaksi yang jualan di hari Rabu kemarin, maka masih potensi turun ya untuk BBNI. Mungkin turun di bawah 1%. Ya, itu menurut saya gitu. Oke, lanjut sekarang kita bahas saham BRIS. BRIS kemarin menguat 1,69% di harga 3.000, naik 50 poin. Value transaksi sebanyak 162 miliar rupiah. Asing net buy 84 miliar rupiah. Dan kalau kita tarik selama 1 bulan belakangan, asing konsisten beli, hanya 1 kali jual dan sisanya beli terus. Jadi sangat bagus ya ini. Kalau dari indikator asing, foreign flow, asing akumulasi terus berarti potensinya naik. Kita lihat BRIS seperti apa chart daily. BRIS ini seperti membentuk pola double bottom ya teman-teman, pola double bottom, dan dia sudah mencapai targetnya sebenarnya di 2950. Setelah mencapai target, BRIS langsung turun, kemudian dia dijaga di atas MA 200. Jadi MA 200 ini batas uptrendnya BRIS sebagai supportnya juga. Ketika dia tertembus, besoknya langsung rebound. Dan ini BRIS masih potensi naik ke atas lagi. Nah, kalau kita tarik lagi, ini potensi membentuk pattern cup and handle ya teman-teman. Kita lihat targetnya ada di berapa. BRIS targetnya ada di berapa kalau berkaca dari pattern yang ini. Oke, kita tarik dari bawah ke atas, potensi naik 50% teman-teman. BRIS potensi naik 50%. Nah, kalau dari sini berarti sekitar 33% di harga
4040 teman-teman. Potensi breeze di harga 4040. Jangka panjang ya ini teman-teman. Kalau fundamentalnya juga bagus ya. Earningnya bertambah, labanya bertambah. Ya, ada kemungkinan breeze naik sampai ke 4060. Mungkin jangka panjang 1 tahun 2 tahun ke depan ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat chart 5 menitnya breeze. Breeze chart 5 menit kita lihat akumulasi signifikan. Ini 920 ada yang masuk besar, kemudian 10.15 dan 10.30 ada akumulasi besar. Lanjut si sorenya ada yang jualan di 14.10, kemudian 14.25, 15.15 ini jualan lagi. Tapi overall ini masih banyak yang beli ya. Akumulasinya lebih gede karena ini gede banget ini. Volumenya gede, kemudian dia candlenya full hijau juga. Nah, kalau kita cocokkan dengan broker summary pun termasuk juga akumulasi ya. Dengan broker yang beli ada KZ, BB, CC, BG, YB, MG, DR. Sedangkan yang jual ada AZ, BK, ZP, XL, OD, YP, NI, dan PD. Menurut saya, berdasarkan chart 5 menit ini, hari Senin breeze potensi naik. Mungkin 1%, 2%, nah, tapi breeze akan naik. Oke, selanjutnya yang kita bahas saham BBTN. BBTN kemarin ditutup melemah 20 poin di harga 1255 atau minus 1,56%. Value transaksi sebanyak 31 miliar rupiah. Asing net sell 13 miliar rupiah. Kita lihat BBTN apakah menarik. Nah, BBTN ini sebenarnya membentuk pola inverted head and shoulders ya teman-teman. Dan dia sudah mencapai target penguatannya di 1320. Nah, ini sudah tercapai ya teman-teman, dan dia wajar kalau koreksi. Dia akan menguji lagi supportnya di MA200 ini di sekitar harga 1200. Potensi BBTN masih akan turun lagi untuk minggu depan. Nah, kita lihat chart 5 menit seperti apa. Apakah ada buangan yang gede atau ada akumulasi BBTN. BBTN ada buangan besar di jam 9 dan jam 9 lebih 5 ini ada buangan, 2 kali buangan ya teman-teman. Dan ini sorenya ada yang nahan ini. Ada transaksi cukup besar untuk sorenya. Tapi ya ini jam 9 dan 9 lebih 5 ini buangan besar. Jadi potensi minggu depan breeze akan turun lagi. BBTN maksud saya akan turun lagi. Nah, BBTN kalau dilihat dari broker summary tanggal 28 kemarin juga termasuk big distribusi. Dengan broker yang jualan ada KZ, AK, YB, YP, dan DR. Sedangkan yang beli ada broker CC, NE, LG, CP, dan SG. Yang jualan ini dominan broker asing, yang beli broker lokal ya, retail lah. Potensi minggu depan BBTN masih turun. Oke, selanjutnya kita bahas saham BTPS. BTPS kemarin ditutup menguat 5 poin di harga 1295, naik 0,38%. Value transaksi sebanyak 7 miliar rupiah. Asing net buy 2 miliar rupiah. Nah, kalau kita tarik 1 bulan ke belakang, BTPS ini rajin diakumulasi oleh asing ya. Hampir tiap hari asing net buy. Hanya 2 kali asing net sell. Sisanya net buy terus. Dan ini miliaran rupiah ya. Ini indikator positif untuk BTPS karena asing beli. Jadi potensi naik lebih besar karena BTPS diborong asing. Oke, kita lihat BTPS chart daily seperti apa. Apakah membentuk pattern yang menarik. Nah, BTPS ini dia pertama sudah di atas MA200, jadi bisa dibilang BTPS ini uptrend ya teman-teman. Lalu kalau kita lihat dari chart pattern, sebenarnya BTPS tidak membentuk chart pattern apa-apa. Dia hanya sekali membreakout resist di harga 1010 dan langsung terbang. Lalu ini resist kedua ada di harga 1350. Nah, kalau dia berhasil menembus 1350, dia potensi untuk terbang lebih ke atas lagi. Sedangkan supportnya ada di, nah ini support ada di 1135. Oke, kita lihat chart BTPS 5 menit. BTPS chart 5 menit ada akumulasi. Ini jam 9 ada buangan, jam 9 lebih 5 buangan, terus kemudian jam 9.15 dan 9.20 ini ada akumulasi teman-teman. Dan ini ada akumulasi lagi di jam 10.55, akumulasi di sesi penutupan ya.
menurut saya menarik untuk BTPS. Potensi minggu depan hari Senin atau Selasa akan naik. Kalau kita lihat dari broker summary termasuk net buy akumulasi. Broker yang jualan ada CC, PG, YP, XCOD, sedangkan yang beli ada broker asing yaitu ZP, BK, sisanya ada SG, KK, IF, YJ, dan KZ. Potensi minggu depan untuk BTPS hari Senin naik. Oke, lanjut BNGA. BNGA Bank Niaga kemarin ditutup di harga 1.780, turun 5 poin atau minus 0,28%. Value transaksi sebanyak 7 miliar 900 juta rupiah. Asing net sell 2 miliar rupiah. Kita lihat BNGA chart daily. Chart daily BNGA seperti apa? Nah, ini membentuk pola cup and handle ya teman-teman ya. Targetnya ada di mana? Target penguatan ada di harga 2180. Ini target jangka panjang ya teman-teman. Tapi syaratnya ada satu, dia harus tembus dulu 1855. Nah, ini kan mau ditembus tapi masih gagal ini. Mau menembus resistnya di 1855 gagal. Jadi belum valid ya patternnya. Tapi kalau dia berhasil menembus, nah ini baru potensi ke 2180. Secara garis MA pun dia sedang menguji support MA 200. Jadi apakah dia tembus dan terjun ke bawah atau dia akan naik ke atas. Jadi ini sedang diuji ya untuk support MA 200 nya. Lanjut ke chart 5 menitnya BNGA seperti apa. Apakah ada akumulasi atau distribusi yang signifikan. Nah, ini kalau kita lihat sebenarnya banyak akumulasi kecil-kecil ya teman-teman ya. Akumulasi. Harusnya potensi minggu depan naik ya untuk BNGA ya, karena di chart 5 menit banyak akumulasi. Kalau kita lihat dari broker summary termasuk distribusi ya, ada broker yang jualan seperti DP, KZ, SG, AK, YU. Kemudian yang beli broker retail yaitu YP, OD, XL, DX, dan BD. Oke, lanjut. Lanjut teman-teman, kita bahas saham. Sebentar, bermasalah ini. Oke, karena aplikasi Mirai-nya nggak bisa dibuka, berarti saya tutup sampai di sini saja.